Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Aulia, kelas MK4B, Program Studi Manajemen Keuangan, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai mini riset pasar modal sebagai tugas akhir praktik pasar modal dengan dosen pengampu Bapak Fatir Asfar. Di video kali ini, saya akan menjelaskan berbagai analisis yang digunakan untuk merekomendasikan investasi apa sih yang cocok untuk saat ini. Nah, selanjutnya di sini saya ada beberapa outline materi mengenai apa aja sih yang akan saya bahas di video kali ini. Nah, yang pertama ada analisis ekonomi global, yang kedua ada analisis ekonomi domestik, yang ketiga analisis sektoral, yang keempat profil perusahaan, yang kelima ada analisis fundamental, yang keenam analisis imbal balik hasil, yang ketujuh ada security market line, yang kedelapan ada analisis Markowitz, dan yang terakhir ada analisis teknikal. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada pendahuluan nih mengenai investasi. Sebenarnya, investasi itu apa sih? Nah, di sini investasi merupakan suatu cara untuk meningkatkan kesejahteraan di masa depan yang berguna untuk mengantisipasi adanya inflasi yang terjadi di setiap tahunnya. Nah, investasi ini sangat berhubungan dengan pasar modal nih. Nah, pasar modal itu adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan yang jangka panjang dan dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. Nah, salah satu instrumen keuangan yang paling banyak diinvestasikan oleh para investor adalah saham. Kenapa? Karena saham ini memberikan keuntungan yang lebih besar dengan dana yang lebih rendah. Nah, tujuan perusahaan untuk melakukan investasi saham adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham dengan cara memaksimalkan nilai saham perusahaan yang pada akhirnya akan mencerminkan harga saham tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis ekonomi global. Perekonomian global pada tahun 2019 diprediksi tumbuh melambat dibandingkan tahun 2018, sejalan dengan eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang berakibat pada menurunnya volume transaksi perdagangan dunia dan harga komoditas global. Kedua aspek tersebut berkorelasi pada proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, baik di negara advanced economies maupun emerging economies. Nah, bisa kita lihat pada grafik pertumbuhan PDB negara maju dan grafik pertumbuhan PDB negara emerging. Pada grafik pertumbuhan PDB negara maju, kita bisa lihat di garis yang berwarna merah itu adalah pertumbuhan PDB Amerika Serikat yang meningkat pada tahun 2019 di angka 3,2% yang disebabkan oleh meningkatnya konsumsi masyarakat Amerika Serikat serta adanya penurunan impor. Nah, penurunan impor ini berdampak pada menurunnya defisit neraca perdagangan Amerika Serikat. Nah, penurunan impor ini dikarenakan adanya front loading yang dilakukan oleh para importir untuk mengantisipasi adanya kenaikan tarif impor. Nah, tapi kita juga bisa lihat nih pada kawasan Euro dan Inggris itu grafiknya mengalami penurunan, di mana Inggris itu berada pada angka 1,8% dan kawasan Euro itu berada pada 1,2%. Nah, sedangkan kita lihat di grafik pertumbuhan PDB negara emerging, kita lihat di Tiongkok itu grafiknya itu berada di 6,4%. Namun ini tuh turun dari tahun sebelumnya, di tahun 2018 itu berada pada angka 6,9%. Namun 6,4% ini tidak berarti buruk karena
perkiraan konsensus pemerintah itu berada pada angka 6,3%. Nah, antara 6,3% dengan 6,4% ini mengalami kenaikan karena pemerintah ini mendorong adanya output industri dan kenaikan konsumsi dari masyarakat Tiongkok juga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis makro Indonesia atau ekonomi domestik. Di tengah tren perlambatan ekonomi dunia, ekonomi domestik masih tumbuh baik, yakni sebesar 5,7%, sedikit lebih tinggi dari 5,06% pada tahun 2018. Nah, sumber pertumbuhan pada triwulan berjalan ditopang kuatnya oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 5,21%, jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2,74%. Angka-angka tersebut dapat dilihat pada grafik pertumbuhan PDB Indonesia. Selanjutnya, kita juga bisa melihat dari neraca perdagangan Indonesia, di mana pada awal tahun 2019, neraca perdagangan Indonesia itu mengalami defisit. Hal ini karena pada awal tahun 2019 pula, ekspor dan impor baik migas maupun non-migas itu mengalami defisit. Meskipun ekspor itu defisitnya lebih dalam daripada impor. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis indeks harga saham gabungan. Nah, indeks harga saham gabungan atau IHSG adalah sebuah indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia. Indeks ini mencakup pergerakan seluruh harga saham, baik saham preferen maupun saham biasa, yang semuanya merupakan saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah data indeks harga saham gabungan atau IHSG 5 tahun terakhir dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Pada tahun 2015 sampai tahun 2020, pergerakan IHSG mengalami fluktuasi. Pada awal tahun 2020, IHSG mengalami penurunan drastis hingga hampir menyentuh angka Rp4.000. Namun, pada bulan Juli tahun 2020, IHSG kembali menguat hingga mencapai angka Rp4.901. Bisa dilihat pada grafik IHSG di bawah ini, dari tahun 2015 sampai tahun 2020 itu mengalami fluktuasi, di mana di awal tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis, namun kembali menguat pada bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis sektoral. Di sini saya mengambil sektor keuangan, di mana sektor keuangan merupakan kelompok perusahaan industri jasa yang sudah masuk dalam perusahaan publik yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dibagi menjadi beberapa subsektor seperti perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, asuransi, dan lain-lain yang merupakan perusahaan penghasil bahan baku yang berjumlah satu perusahaan. Nah, bisa dilihat di bawah ini terdapat grafik pergerakan sektor-sektor saham pada tahun 2019, di mana pada tahun 2019 sektor keuangan itu mengalami kenaikan dan berada pada posisi tertinggi di antara sektor-sektor saham lainnya. Posisi sektor keuangan itu berada pada angka 26,38% dan menjadikan saham keuangan ini merupakan sektor yang paling diminati oleh investor untuk menanamkan dananya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis subsektor perbankan. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa sektor keuangan itu memiliki berbagai subsektor. Salah satunya adalah subsektor perbankan. Nah, yang pertama adalah kinerja umum bank konvensional. Fungsi termediasi bank umum konvensional cukup baik dengan kredit tumbuh terakselerasi yakni 11,69% di tengah DPK yang tumbuh melambat sebesar 7,17%.
Dengan terjadinya funding gap tersebut, kondisi likuiditas perbankan sedikit mengetat dengan LDR mencapai 94%. Nah, angka-angka ini didapat dari analisis indikator bank umum konvensional tahun 2019 di bawah ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai aset bank umum konvensional. Aset bank umum konvensional tumbuh sebesar 9,49%, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,58%. Peningkatan tersebut sejalan dengan kredit perbankan yang masih tumbuh 2 digit pada periode laporan. Berdasarkan kelompok bank, peningkatan aset utamanya terjadi pada kelompok BUMN yang mencatat pertumbuhan kredit sebesar 14,04% dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2018 sebesar 9,83%. Pertumbuhan kredit pada kelompok bank ini salah satunya didorong oleh penyaluran kredit infrastruktur yang masih tinggi. Nah, angka-angka tersebut kita bisa lihat pada grafik pertumbuhan aset bank umum konvensional dan pada grafik pertumbuhan kredit bank umum konvensional di bawah ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber dana bank umum konvensional. DPK merupakan sumber utama pendanaan bank umum konvensional, yakni mencapai 87,5% dari dana perbankan. Kita bisa lihat pada grafiknya bahwa DPK ini memiliki porsi yang paling besar di antara elemen-elemen lain. Nah, pada periode laporan, DPK bank umum konvensional ini tumbuh sebesar 7,17%, melambat dibanding tahun 2018 yang sebesar 7,33%. Namun, meskipun DPK melambat, komposisi deposito yang memiliki porsi DPK terbesar itu meningkat menjadi 8,49%. Jadi, meskipun DPK-nya ini menurun, sumber dana dari bank umum konvensional ini masih tergolong aman. Nah, selanjutnya ada permodalan dan rentabilitas bank umum. Pada Maret 2019, rentabilitas bank umum konvensional masih terjaga dengan rasio ROA perbankan naik menjadi 2,56% pada tahun 2019 dari 2,5% pada tahun 2018. Hal ini didorong oleh kenaikan laba utamanya dari peningkatan keuntungan penjualan surat berharga selain yang berasal dari pendapatan bunga. Sementara itu, rasio BOPO perbankan juga tercatat meningkat menjadi 83,08% pada tahun 2019 dari 78,33% pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa rasio ROA dan BOPO ini menunjukkan bahwa permodalan dan rentabilitas bank umum ini masih tergolong cukup aman karena posisinya itu terus meningkat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan. Nah, di sini ada 5 perusahaan yang saya ambil dari sektor keuangan subsektor perbankan. Selanjutnya, yang pertama ada Bank BCA atau Bank Sentral Asia. Nah, Bank Sentral Asia ini didirikan di Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1955 dengan nama NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory dan mulai beroperasi di bidang perbankan sejak tanggal 12 Oktober 1956. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank BCA adalah PT Dwi Muria Investama Andalan dengan porsi saham sebesar 54,94%. Pada tanggal 11 Mei tahun 2000, Bank BCA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum saham perdana atau IPO sebanyak 662.400.000 saham dengan jumlah nilai nominal Rp500 dengan harga penawaran Rp1.400 per saham. Penawaran umum ini dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 31 Mei tahun 2000.
Selanjutnya, profil perusahaan Bank Mandiri. Bank Mandiri didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 1998 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Agustus 1999. Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya, PT Bank Dagang Negara, PT Bank Ekspor Impor Indonesia, dan PT Bank Pembangunan Indonesia. Pada tanggal 23 Juni tahun 2003, Bank Mandiri memperoleh pernyataan efektif dari Bapak PMLK untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO kepada masyarakat sebanyak 4 miliar saham seri B dengan nilai nominal Rp500 per saham dengan harga penawaran Rp675 per saham. Nah, selanjutnya ada profil Bank Negara Indonesia atau Bank BNI. Bank BNI merupakan bank BUMN pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Pada saat ini, 60% saham-saham BNI dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi, baik domestik maupun asing. BNI kini tercatat sebagai bank nasional terbesar keempat di Indonesia dilihat dari total aset, total kredit, maupun total dana pihak ketiga. Selanjutnya ada profil perusahaan Bank BTN atau Bank Tabungan Negara. Bank Tabungan Negara didirikan pada tanggal 9 Februari 1950 dengan nama Bank Tabungan Pos. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Tabungan Negara adalah Negara Republik Indonesia dengan presentasi kepemilikan sebesar 60,03%. Pada tanggal 8 Desember tahun 2009, Bank BTN memperoleh pernyataan efektif dari Bapak PMLK untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO seri B kepada masyarakat sebanyak 2.360.057.000 saham dengan nilai nominal Rp500 per saham dengan harga penawaran Rp800 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Desember tahun 2009. Nah, selanjutnya yang terakhir ada profil Bank Danamon Indonesia. PT Bank Danamon Indonesia yang berdiri sejak 1956 per 31 Desember 2019 mengelola aset sebesar 194 triliun bersama anak perusahaannya yaitu PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Pada tanggal 24 Oktober 1989, Bank Danamon memperoleh pernyataan efektif dari Menteri Keuangan untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO kepada masyarakat sebanyak 12 juta saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran Rp12.000 per saham. Nah, saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Desember tahun 1989. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis fundamental. Analisis fundamental adalah teknik analisis yang memperhitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi, dan pasar makro-mikro. Nah, rasio keuangan adalah alat yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam menilai keefektifan kinerja perusahaan dalam satu periode. Rasio keuangan juga digunakan sebagai alat evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan selanjutnya. Nah, rasio-rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis fundamental perusahaan adalah yang pertama net profit margin, lalu ada return on equity, lalu ada return on asset, ada earning per share, debt to asset ratio, debt to equity ratio, lalu yang terakhir ada price earning ratio. Nah, net profit margin atau NPM adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan. Lalu ada return on equity, yakni rasio yang digunakan untuk
mengukur keberhasilan perusahaan dalam mengelola modalnya. Lalu ada return on asset, yakni rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset. Lalu ada earning per share yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba. Lalu ada debt to asset ratio, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak aktiva yang dibiayai oleh utang. Lalu ada debt to equity ratio, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur hubungan antara hutang jangka panjang dengan jumlah modal yang dimiliki. Lalu yang terakhir adalah price earning ratio, yakni rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat laba terhadap harga sahamnya. Lalu yang selanjutnya kita melihat bahwa di sini ada tabel scoring ratio di mana ada rasio, ada growth dari 5 saham yang sudah saya pilih dari subsektor perbankan, ada BBCA, BMRI, BBTN, BBNI, dan BDMN. Nah, angka-angka di sini itu merupakan angka-angka yang telah diolah oleh saya sebelumnya dari data mentah dan growth perusahaan. Nah, di sini growth-nya ini adalah rata-rata dari growth perusahaan yang telah saya hitung sebelumnya. Lalu di sini juga ada scoring yang didapat dari aturan scoring masing-masing rasio. Nah, aturan scoring dari masing-masing rasio ini berbeda-beda. Nah, hasil dari rata-rata scoring itu ditempatkan pada result yang tertera bahwa di sini BBCA ini rata-rata scoringnya adalah 3, lalu BMRI rata-rata scoringnya adalah 2, lalu BBTN rata-rata scoringnya adalah 3, BBNI rata-rata scoringnya adalah 3, lalu BDMN rata-rata scoringnya adalah 4. Nah, rata-rata scoring ini menentukan kelayakan dari saham-saham tersebut untuk diinvestasikan. Nah, terlihat bahwa di sini Bank BCA atau saham BBCA ini memiliki kategori cukup layak pada scoring sahamnya. Lalu BMRI memiliki kategori kurang layak, lalu BBTN memiliki kategori cukup layak, lalu BBNI memiliki kategori cukup layak, lalu BDMN memiliki kategori layak. Nah, dari penentuan kategori saham-saham tersebut dapat disimpulkan bahwa 3 dari 5 saham subsektor perbankan ini memiliki kategori cukup layak, 1 dari kelima saham subsektor perbankan ini memiliki kategori kurang layak, dan 1 lagi memiliki kategori layak. Nah, ini berarti bahwa saham subsektor perbankan ini masih dikategorikan sebagai saham-saham yang layak untuk diinvestasikan oleh investor gitu pada saat ini, karena rata-ratanya ini masih bisa dikatakan layak untuk diinvestasikan, seperti itu. Jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai analisa risiko dan imbal hasil sekuritas. Nah, yang pertama itu adalah Bank BCA. Yang pertama kita lihat dulu tabelnya, di situ ada CAPM yang menunjukkan angka 2,46%, di mana CAPM atau RE ini adalah perusahaan tersebut dapat memenuhi pengembalian kepada investor sebanyak 2,46% dari total ekuitas atau modal yang dimiliki oleh investor tersebut. Nah, semakin besar pengembalian atas saham ini, maka semakin layak juga saham ini untuk diinvestasikan. Lalu yang kedua ada pergerakan harga saham BBCA versus IHSG. Dilihat bahwa grafiknya itu harga saham BBCA berada di atas IHSG. Nah, selanjutnya ada analisis beta Bank Sentral Asia. Nah, berdasarkan analisis menggunakan regression, beta BBCA ini didapat
1,076. Nah, jika beta di atas 1, maka menandakan bahwa risiko yang akan didapat oleh investor itu akan tinggi, namun return juga yang didapat oleh investor itu akan tinggi gitu. Selanjutnya ada Bank Mandiri. Nah, sama juga dilihat dari tabelnya dulu, dilihat dari CAPM atau RE-nya, di sini menunjukkan bahwa angkanya 4,157%. Nah, di sini berarti bahwa perusahaan itu dapat memenuhi pengembalian kepada investor sebanyak 4,157% dari total ekuitas atau modal yang dimiliki oleh investor. Nah, semakin besar pengembalian atas saham ini, maka semakin layak juga untuk saham ini diinvestasikan. Lalu, kita beralih pada grafik pergerakan harga saham BMRI versus IHSG. Dilihat bahwa pergerakannya ini cukup fluktuatif, namun berakhir pada pergerakan harga saham BMRI berada di atas IHSG. Lalu yang selanjutnya ada analisis beta Bank Mandiri, di mana melalui regression ketemulah beta Bank Mandiri itu 0,849. Nah, jika beta berada di bawah 1, maka risiko dan return yang didapat oleh investor itu rendah gitu. Nah, selanjutnya ada Bank Negara Indonesia atau BNI. Dilihat dari CAPM-nya atau RE-nya itu sebesar 2%. Nah, itu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dapat memenuhi pengembalian kepada investor sebanyak 2% dari total ekuitas atau modal yang dimiliki oleh investor. Nah, semakin besar pengembalian atas saham ini, maka semakin layak juga saham ini untuk diinvestasikan. Lalu kita beralih pada pergerakan harga saham BBNI versus IHSG. Nah, dilihat bahwa dari grafik tersebut, harga saham BBNI itu berada di atas IHSG. Lalu selanjutnya ada analisis beta BBNI menggunakan regression. Hasilnya adalah 1,939 yang menandakan bahwa risiko dan return dari BNI itu cukup tinggi karena betanya di atas 1 gitu. Selanjutnya ada BBTN atau Bank Tabungan Negara. Dilihat dari CAPM-nya itu menunjukkan 3% yang menandakan bahwa perusahaan tersebut dapat memenuhi pengembalian kepada investor sebesar 3% dari total ekuitas atau modal yang dimiliki oleh investor. Semakin besar pengembalian atas saham ini, maka semakin layak juga saham ini untuk diinvestasikan. Lalu kita beralih pada grafik pergerakan harga saham BBTN versus IHSG. Nah, bisa dilihat bahwa grafiknya itu harga saham BBTN berada di bawah di bawah IHSG. Lalu selanjutnya ada analisis beta BBTN menggunakan regression yang menunjukkan bahwa hasilnya 1,729. Nah, berarti risiko dan return yang akan diterima investor apabila dia berinvestasi di Bank BTN itu menunjukkan return dan risiko yang cukup tinggi gitu, karena betanya di atas 1. Selanjutnya yang terakhir itu ada Bank Danamon. Nah, dilihat dari tabel Bank Danamon itu menunjukkan CAPM-nya itu 2%. Yang mana menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dapat memenuhi pengembalian kepada investor sebanyak 2% dari total ekuitas atau modal yang dimiliki oleh investor. Nah, semakin besar pengembalian atas saham ini, maka semakin layak pula untuk diinvestasikan. Nah, selanjutnya ada grafik pergerakan harga saham
Bank Danamon versus IHSG. Terlihat bahwa di sini grafiknya berakhir pada harga saham Bank Danamon itu berada di bawah IHSG. Lalu yang selanjutnya analisis beta Bank Danamon menggunakan regression yang dapat ditentukan itu sebesar 2,495. Nah, ini menunjukkan bahwa risiko dan return yang diterima oleh investor itu sangat tinggi karena berada di atas 1 dan hingga mencapai 2 ini. Jadi apabila investor berinvestasi di Bank Danamon itu mendapatkan risiko dan return yang cukup tinggi. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai security market line. Security market line itu adalah garis yang ditarik pada bagan yang berfungsi sebagai representasi grafis dari model penetapan harga aset modal atau CAPM. SML dapat membantu menentukan apakah suatu produk investasi akan menawarkan pengembalian yang diharapkan dibandingkan dengan tingkat risikonya. Nah, kita lihat dari grafiknya itu ada RI dan RR ya. RI itu adalah annual stock return dan RR itu adalah rate of return. Di mana Bank BCA, Bank Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN itu RI-nya itu berada di atas RR. Namun Bank Danamon sendiri nih yang RI-nya itu berada di bawah RR. Nah, kita lihat di tabel di sampingnya bahwa kalau misalnya RI lebih dari RR, itu hasilnya adalah efisien. Sedangkan kalau misalnya RI-nya itu lebih kecil daripada RR, itu menunjukkan hasil yang tidak efisien. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa dari grafik tersebut dilihat bahwa 4 saham dari 5 saham tersebut memiliki annual stock return atau RI yang lebih besar daripada rate of return atau RR. Maka dari itu, keempat saham tersebut dianggap sebagai saham-saham yang efisien, sedangkan satu saham lainnya yakni BDMN itu memiliki nilai yang berkebalikan, sehingga termasuk saham yang tidak efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis pembentukan portofolio optimal menggunakan model Markowitz. Nah, pembentukan portofolio optimal sebagai dasar pengambilan keputusan investasi saham ada beberapa model. Salah satunya adalah model Markowitz yang pertama kali diperkenalkan oleh Harry Markowitz. Model ini juga dapat menunjukkan secara kuantitatif bahwa diversifikasi saham dapat mengurangi tingkat risiko. Berikut adalah tabel penerapan analisis Markowitz pada 5 saham sektor keuangan. Bisa dilihat bahwa di sini di tabel ini terlihat ada saham-saham yang optimal dan ada saham yang tidak optimal. Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa 3 dari 5 saham yang termasuk ke dalam saham optimal, yakni BBCA, BMRI, dan BBTN. Sedangkan BBNI dan BDMN termasuk ke dalam saham yang tidak optimal. Nah, di sini portofolio yang optimal dan portofolio yang tidak optimal itu harus dipisahkan. Nah, di sini penentuan saham optimal dengan saham yang tidak optimal berasal dari perbandingan ERB atau Axis Return to Beta dengan sekutif. Nah, saham yang berada di portofolio tidak optimal harus dipisahkan dengan portofolio optimal karena portofolio yang tidak optimal akan menghasilkan risiko yang paling rendah. Maka dari itu, antara optimal dengan yang tidak optimal harus dipisah ya. Baik, sekarang kita ada di analisis yang terakhir, yakni analisis teknikal. Nah, analisis teknikal itu adalah
Nah, di sini adalah analisis yang memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan saham dan volume. Nah, analisis teknikal ini menggunakan beberapa indikator loh. Nah, indikatornya itu apa aja sih? Yang pertama bisa menggunakan stochastic oscillator, MACD, moving average, RSI, volume, Fibonacci, dan lain-lain. Nah, di sini aku menggunakan 3 dari sekian banyaknya indikator dari analisis teknikal, aku menggunakan volume, stochastic oscillator, dan MACD. Nah, di sini dari 5 saham, aku hanya menganalisis 2 saham saja, karena dari 5 saham yang aku analisis, hanya 2 saham yang overvalue. Jadi, analisis teknikal ini adalah analisis saham yang overvalue saja, kalau yang undervalue tidak dianalisis. Nah, yang pertama adalah analisis Bank Mandiri. Nah, untuk indikator volume, di sini volume adalah faktor penting yang mengkonfirmasi sinyal harga. Artinya, volume seharusnya meningkat seiring kenaikan tren utama. Nah, di sini di Bank Mandiri ini, karena harga tren pada saham Bank Mandiri ini sideways, nah volume pada Bank Mandiri ini relatif lebih rendah. Nah, selanjutnya ada indikator stokastik. Dari indikator stokastik menunjukkan bahwa saham Bank Mandiri ini berada di area 20-80%. Dilihat dari kotak merah yang ada di samping kanan saya. Nah, sehingga hal yang perlu dilakukan oleh seorang investor adalah wait and see untuk menentukan keputusan investasi. Selanjutnya ada indikator MACD. Nah, di indikator masih di Bank Mandiri menunjukkan bahwa saham BMRI atau Bank Mandiri layak untuk buy karena telah terjadi golden cross di mana garis MACD memotong garis sinyal ke atas pada bulan Juni tahun 2020. Jadi di sini golden cross itu ditandai dengan adanya pemotongan garis biru dengan garis merah ke atas. Itu yang disebut namanya garis MACD memotong garis sinyal. Nah, selanjutnya ada Bank BCA atau BBCA. Di sini indikator volume sama seperti tadi, volume adalah faktor penting untuk mengkonfirmasi sinyal harga. Artinya, volume harus meningkat seiring kenaikan tren utama. Nah, di sini seperti Bank Mandiri juga, Bank BCA ini trennya itu sideways. Jadi, volumenya itu cenderung lebih rendah. Dilihat dari bar yang ada di belakangnya itu juga itu menurun ya. Terus garisnya itu sideways gitu. Selanjutnya ada indikator stokastik dari Bank BCA. Kita bisa lihat bahwa dari indikator stokastik menunjukkan bahwa saham BBCA ini berada di area 20 hingga 80% dan telah mengkonfirmasi adanya golden cross. Hal ini menunjukkan sinyal beli untuk para investor nih. Nah, selanjutnya ada indikator MACD. Pada saham BCA, indikator MACD belum mengkonfirmasi adanya golden cross atau dead cross, sehingga hal yang perlu dilakukan oleh seorang investor adalah wait and see untuk menentukan keputusan investasi apakah ia harus beli atau jual. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat ya. Terima kasih.